Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Jalan Bujana. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk membahas soal-soal di buku PET Intan Pariwara Matematika kelas 10A. Kita akan membahas soal di asesmen akhir semester pilihan ganda dan uraian halaman 121 sampai 124. Langsung saja kita menuju soal yang pertama. Hasil dari X, Y pangkat min 4 per X kuadrat Y pangkat min 3 Z kuadrat kurung tutup pangkat min 2 kali X kuadrat pangkat kali X kuadrat Z pangkat min 1 per X pangkat min 1 Y Z pangkat min 4 pangkat sepertiga adalah titik-titik. Ini soal yang berkaitan dengan eksponen ya. Penyelesaiannya X Y pangkat min 4 per X kuadrat Y pangkat min 3 Z kuadrat pangkat min 2 kali X kuadrat Z pangkat min 1 per X pangkat min 1 Y Z pangkat min 4 pangkat sepertiga. Nah ini kita cari yang sama ya, suku-suku yang sama ya, dengan menerapkan sifat-sifat eksponen. Ini X pangkat 1 ya, ini X pangkat 1 kita kalikan menggunakan sifat eksponen ini dikalikan dengan ini ya. X pangkat 1 kali min 2, Y pangkat min 4 kali min 2 per, ini juga dikalikan dengan min 2 ya, penyebutnya ini. X pangkat 2 kali X min 2, Y pangkat min 3 kali min 2, Z pangkat 2 kali min 2. Nah ini untuk yang ini. Sedangkan yang ini kita kalikan dengan sepertiga ya masing-masing sukunya. X pangkat 2 kali sepertiga, Z pangkat min 1 kali sepertiga per X pangkat min 1 kali sepertiga, Y pangkat sepertiga, Z pangkat min 4 kali sepertiga ya. Sama dengan X pangkat min 2, Y pangkat 8 per X pangkat min 4, Y pangkat 6, Z pangkat min 4 kali X pangkat 2 per 3, Z pangkat min sepertiga per X pangkat min sepertiga, Y pangkat sepertiga, Z pangkat min 4 per 3. Sama dengan X ya, yang mengandung X kita kumpulkan dulu ya, ini X pangkat min 2, ini naik berarti dikurangi ya, min 4 ya, Y pangkat 8, terus 6-nya kita naikkan berarti dikurangi 6, Z pangkat 0 ya, yang atas kan tidak punya Z, berarti Z kita naikkan, Z pangkat 0 dikurangi min 4, kali X pangkat 2 per 3 dikurangi ini, min sepertiga, Y pangkat 0 dikurangi sepertiga, Z pangkat sepertiga dikurangi min 4 per 3. Sama dengan X pangkat 2, Y pangkat 2, Z pangkat 4 ya. Kali X, Y pangkat min sepertiga, Z ya. Ini kan min sepertiga dikurangi 4 per 3 berarti tinggal 3 per 3 ya. 3 per 3 itu 1 berarti cukup ditulis Z. Sama dengan X pangkat 2 ditambah 1, Y pangkat 2 ditambah min sepertiga, Z pangkat 4 ditambah 1. Sama dengan X pangkat 3 kali Y pangkat 1 per 2 per 3, Z pangkat 5. Sama dengan X pangkat 3, Z pangkat 5, Y itu kita ubah ya. Y yang pangkat 1 itu kita tulis Y, sedangkan Y pangkat 2 per 3 kita buat bentuk akarnya. Akar Y pangkat Y kuadrat, akar 3 dari Y kuadrat. Sehingga jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 2 ya. Pernyataan-pernyataan berikut berhubungan dengan grafik fungsi fx sama dengan 3 per 2 pangkat x min 1 dikurangi 4. Ini ada 5 pertanyaan. Pernyataan yang benar adalah, ini sudah ada jawabannya ya, jawabannya yang A, penjelasannya atau penyelesaiannya. Persamaan fungsi fx sama dengan 3 per 2 pangkat x min 1 dikurangi 4. Keterangan yang pertama, persamaan fungsi fx mempunyai bilangan pokok 3 per 2. Oleh karena 3 per 2 itu lebih dari 1, grafik fungsi fx monoton naik ya, berarti yang pertama ini benar. Yang kedua, grafik memotong sumbu Y di titik 0, F0. F0 sama dengan 0-nya kita substitusikan ke persamaan ini, maka menghasilkan 3 per 2 pangkat 0 dikurangi 1 dikurangi 4 sama dengan 2 per 3 dikurangi 4
sama dengan min 10/3. Grafik memotong sumbu Y di titik 0, min 10/3. Selanjutnya, sebentar. 3/2 pangkat X lebih dari 0, maka 3/2 X masing-masing ruas kita kalikan dengan 3/2 pangkat min 1 ya, supaya kita mau menuju ke persamaan Fx ini. Kali 3/2 pangkat min 1 lebih dari 0 kali 3/2 pangkat min 1. Sehingga sesuai dengan sifat eksponen kita jumlahkan pangkatnya, diperoleh 3/2 pangkat X min 1 lebih dari 0 ya. 0 kali 3/2 pangkat min 1 kan 0. Selanjutnya masing-masing ruas kita kurangkan dengan 4 sehingga mendapatkan 3/2 pangkat X min 1 dikurangi 4 lebih dari 0 min 4. Nah, ini yang ruas kiri ini sudah membentuk Fx ya, sama ya. Sehingga kita tulis Fx lebih dari min 4. Oleh karena Fx lebih dari min 4, asimtot datarnya Y sama dengan min 4. Jadi jawabannya yang 4, oleh karena grafik fungsi Fx monoton naik dan asimtot datanya Y min 4, untuk nilai X makin besar, nilai Fx mendekati tak hingga. Sehingga jadi pernyataan yang benar yaitu 1 dan 3, maka jawabannya yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 3, himpunan persamaan penyelesaian persamaan 1/16 kali 2 kali 6 pangkat 11 min 3x sama dengan 9 adalah titik-titik. Penyelesaiannya 1/16 kali 2 kali 6 pangkat 11 min 3x sama dengan 9. Maka ini yang ini kita kalikan silang ya, 1/16 ini kita kalikan silang dengan 9, maka diperoleh 2 kali 6 pangkat 11 min 3x sama dengan 9 kali 16. 2 kali 6 adalah 12, maka 12 pangkat 11 min 3x sama dengan 144. 9 kali 16 adalah 144. Selanjutnya 12 pangkat 11 min 3x sama dengan 144 itu adalah 12 pangkat 2. Karena ruas kiri dan ruas kanan bilangan pokoknya sudah sama, kita tulis pangkatnya saja ya, berarti tinggal menulis 11 dikurangi 3x sama dengan 2, maka min 3x sama dengan 2 dikurangi 11 yaitu min 9. Sehingga x sama dengan min 9 dibagi min 3 yaitu 3. Sehingga hasil himpunan penyelesaiannya yaitu 3. Jawabannya yang A ya. Selanjutnya soal nomor 4, nilai dari 64 pangkat 5/6 ditambah 27 pangkat 2/3 per 81 pangkat 3/4 dikurangi setengah pangkat min 2 adalah titik-titik. Penyelesaiannya 64 pangkat 5/6 ditambah 27 pangkat 2/3 per 81 pangkat 3/4 dikurangi setengah pangkat min 2 sama dengan ya 64 itu kita tulis 2 pangkat 6, lalu kita tulis pangkat 5/6 ditambah, nah 27 itu kita tulis 3 pangkat 3 ya, lalu kita pangkatkan 2/3 per 81 kita ubah menjadi 3 pangkat 4 kali 3/4 kali pangkat 3/4 dikurangi, nah setengah itu kita tulis 2 pangkat min 1 ya, lalu kita pangkatkan lagi min 2. Kita kalikan pangkatnya ya, ini berarti 2 ke pangkat 6 kali 5/6 ditambah 3 pangkat 3 kali 2/3 per 3 pangkat 4 kali 3/4 dikurangi 2 pangkat min 1 kali min 2 sama dengan 2 pangkat 5 ditambah 3 pangkat 2 per 3 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 2 sama dengan ya 2 pangkat 5 32 ditambah 9 per 27 min 4 sama dengan 41 per 23. Sehingga jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Nilai dari akar 250 per akar 45 ditambah akar 24 per akar 27 adalah titik-titik. Penyelesaiannya akar 250 per akar 45 ditambah akar 24 per akar 27 sama dengan akar 250 kita tulis seperti ini ya, akar 25 kali 2 kali 5 ya, per 45 kita tulis dengan akar 9 kali 5 ya.
kita buat yang bisa diakar ya, atau bilangan kuadrat itu yang bisa diakar ya, ini 25. Lalu yang ini 9 kali 5 kan 45. Ditambah akar 24 kita tulis akar 4 kali 2 kali 3 per 27 kita tulis akar 9 kali 3. Sama dengan akar 25 kita tulis 5 kali akar 2 kali akar 5 per akar 9 itu 3 kali akar 5 ditambah 2 kali akar 2 kali akar 3 per 3 akar 3. Sama dengan, bisa kita coret ya, ini akar 5-nya ini. Nah, ini akar 3 juga bisa kita coret. Lalu kita tulis ini 5 per 3 akar 2 ditambah ini 2 per 3 ya, 2 per 3 akar 2. Sama dengan kita keluarkan akar 2-nya ya. Ini 5 per 3 akar 2 dibagi akar 2 tinggal 5 per 3. Ditambah 2 per 3 ya. Ini akar 2-nya kita keluarkan sehingga 5 per 3 ditambah 2 per 3 yaitu 7 per 3 akar 2. Sehingga jawabannya yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 6. Bentuk sederhana dari min 25 per 3 akar 3 ditambah 5 adalah titik-titik. Ini kita rasionalkan ya. Penyelesaiannya, min 25 per 3 akar 3 ditambah 5 sama dengan min 25 per 3 akar 3 ditambah 5. Kita kalikan dengan sekawannya. Kali 3 akar 3 min 5 per 3 akar 3 min 5 sama dengan min 25 ditambah 3 akar 3 min 5 per 3 akar 3 kuadrat min 5 kuadrat. Sama dengan min 25 kali 3 akar 3 min 5 per 27 min 25. Sama dengan ini 25 kurangi 27 berarti 2 ya. Sehingga min 25 per 2 kali 3 akar 3 min 5. Sama dengan ini kita kalikan min 1 ya. Min 25 per 2 kali min 1 2 per 5. 25 per 2 ini juga jika dikalikan min 1 maka dibalik menjadi 5 min 3 akar 3. Sehingga jawabannya yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 7. Hasil dari log 10 bilangan pokok 4 kuadrat dikurangi log 5 bilangan pokok 4 kuadrat per log akar 50 bilangan pokok 4 adalah titik-titik. Penyelesaiannya, log 10 bilangan pokok 4 kuadrat dikurangi log 5 bilangan pokok 4 kuadrat per log akar 50 bilangan pokok 4 sama dengan ya. Ini sesuai dengan sifat kuadrat ya. Ingat ya, saya tuliskan di sini jika ada A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B ya kali A min B ya. Pakai yang ini ya, sehingga ini juga pakai yang ini. Sehingga menjadi log 4 bilangan pokok 10 ini A-nya. Ditambah log 5 bilangan pokok 4 kali log 10 bilangan pokok 4 dikurangi log 5 bilangan pokok 4 per log. Nah, ini akar 50 ini kita tulis 50 pangkat setengah ya, bilangan pokok 4. Sama dengan, karena ini penjumlahan log maka sesuai dengan sifatnya berarti dikali ya. Sehingga log 10 bilangan pokok 10 kali 5 bilangan pokok 4 kali log begini dikurang berarti dibagi ya. 10 per 5 bilangan pokok 4 per log. Nah, 50 itu kita ubah log. 50 itu kan 10 kali 5 ya. Lalu kita pangkalkan setengah bilangan pokok 4. Sama dengan, ini saya hapus dulu ya biar tidak menumpuk. Sama dengan log 10 kali 5 bilangan pokok 4 kali. Nah, ini 10 bagi 5 2 ya, berarti log 2 bilangan pokok 4 per sesuai dengan sifat logaritma maka ini jika pangkatnya di sini pindah di depan ya, sehingga ditulis setengah kali log 10 kali 5 bilangan pokok 4 ya. Sama dengan, nah ini bisa dicoret ya, ini yang ini dan ini bisa kita sederhanakan ya, sehingga tinggal log 2 bilangan pokok 4 per setengah. Sama dengan log 2 itu 2 pangkat 1, 4 itu 2 pangkat 2 ya, log 2 pangkat 1 bilangan pokok 2 pangkat 2 per setengah. Sama dengan, nah ini sesuai dengan sifatnya kita tulis di depan berarti
1/2 ya, 1/2 kali log 2 bilangan pokok 2 per setengah ya. Setengah ini log 2 bilangan pokok 2 itu kan 1. Setengah kali 1, setengah. Setengah per setengah berarti 1 ya. Sehingga jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 8, soal cerita ya ini. Diketahui 5 bilangan membentuk barisan aritmetika naik. Jumlah 5 bilangan tersebut 85. Jika hasil kali bilangan kedua dan keempat adalah 273, jumlah 3 suku terakhirnya adalah titik-titik. Penyelesaiannya, barisan aritmetika sebagai berikut. A dikurangi 2B, A dikurangi B, A ditambah B, A ditambah 2B ya. Nah ini adalah aritmatika naik ya. Naik itu berarti semakin besar itu nilainya. Selanjutnya jumlah 5 bilangan adalah 85. Maka nah ini kita jumlahkan A min 2B ditambah A min B ditambah A ditambah A plus B ditambah A plus 2B sama dengan 85. Sehingga diperoleh ya. Ini A-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti 5A sedangkan 2B-nya ini kan habis. Min 2B, min B, ini B, ini plus 2B kan habis 0. Sehingga tinggal 5A sama dengan 85. Maka A sama dengan 85 dibagi 5 yaitu 17. A-nya diperoleh 17. Hasil kali bilangan kedua dan keempat adalah 273. Maka ini yang kedua ya, A min B kali A plus B sama dengan 273. Nah, ini kita gunakan sifat yang tadi, sifat yang nomor berapa tadi itu ya, jika ada A min B kali A plus B, maka jadinya A kuadrat min B kuadrat sama dengan 273. A-nya kita ganti dengan 17, berarti 17 kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 273. Sehingga 17 kuadrat yaitu 289 dikurangi B kuadrat sama dengan 273. Min B kuadrat sama dengan min 16 ya, 273 dikurangi 289 yaitu min 16. B kuadrat sama dengan min 16 dibagi min 1 yaitu 16. B sama dengan akar 16. Akar 16 yaitu plus minus 4. Barisan aritmatika naik sehingga B sama dengan 4 ya. Karena naik B-nya kita gunakan yang positif 4 ya, bukan yang negatif 4. Diperoleh nilai A 17 dan B 4, maka U3 sama dengan A ya. U3-nya kan 1, 2, 3, berarti U3-nya ini A. Sama dengan 17. U4-nya sama dengan A ditambah B sama dengan 17 ditambah 4 sama dengan 21. U5 sama dengan A ditambah 2B sama dengan 17 ditambah 2 kali 4 sama dengan 17 ditambah 8 sama dengan 25. U3 ditambah U4 ditambah U5 sama dengan 17 ditambah 21 ditambah 23 sama dengan 63. Sehingga jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 9, suku tengah suatu deret aritmetika 71. Jika suku terakhir 155 dan jumlah 10 suku pertama 185, suku ke-18 deret tersebut adalah titik-titik. Penyelesaiannya, suku tengah deret aritmetika UT sama dengan 71. Suku terakhir UN sama dengan 155. UT, rumusnya UT, suku tengah ya, sama dengan A ditambah UN per 2. UT-nya kita ganti 71 sama dengan A plus 155 per 2. Kita kalikan silang ya ini, sehingga menghasilkan A ditambah 155, 71 kali 2 yaitu 142. Sehingga A-nya 142 dikurangi 155 hasilnya min 13. Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. S10 sama dengan 10 per 2
kali 2 kali min 13 ditambah 10 min 1 kali B. 10-nya kita ganti 185 sama dengan 10 per 2 itu 5 ya. 5 kali 2 kali min 13 yaitu min 26 ditambah 10 kurangi 1 9, 9 kali B berarti 9B. Ya. Selanjutnya ini ya, masing-masing ruas kita bagi dengan 5 ya. 185 bagi 5 37, 5 bagi 5 1 ya. 1 kali min 26 ditambah 9B yaitu min 26 ditambah 9B. Selanjutnya ini 37 ini pindah ke kiri ya. 37 ditambah 26 yaitu 63 sama dengan 9B. Maka B yaitu 63 dibagi 9 yaitu 7. Selanjutnya, suku ke-18, rumusnya UN. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. U18 sama dengan min 13 ditambah 17 kali 7. Sama dengan min 13 ditambah 119 sama dengan 106. Sehingga jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 10. Sebuah bahan radioaktif memiliki massa 100 gram. Jika bahan tersebut menyusut menjadi 9/10 kali dari massa sebelumnya, tiap 10 hari, massa bahan radioaktif setelah 30 hari adalah titik-titik. Penyelesaiannya, bahan radioaktif menyusut 9/10 kali dari massa sebelumnya tiap 10 hari. Massa awalnya kita buat tabel seperti ini ya, massa awal 100. 10 hari sebelumnya berarti 9/10 kali 100 maka 90 ya. 20 hari sebelumnya maka 9/10 kali 90. Berarti nolnya dicoret ya, 9 kali 9 81. 30 hari sebelumnya berarti 9/10 kali 81 ya. Berarti 72,9. Sehingga jawabannya yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 11, nilai X yang memenuhi persamaan 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah titik-titik ditambah 3 kali 2 pangkat 3x min 2 sama dengan 6141 adalah titik-titik. Penyelesaiannya, 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah titik-titik ditambah 3 kali 2 pangkat 3x min 2 merupakan deret geometri dengan suku pertama A sama dengan 3, rasio deret R sama dengan 6/3 sama dengan 2. Menentukan banyak suku ya, nilai R sama dengan 2, berarti 2 itu lebih dari 1. Sehingga rumus jumlah N suku pertama deret geometri berarti Sn sama dengan A kali R pangkat N-1 per R-1. Sn-nya kita ganti dengan 6141 sama dengan 3 ya, A-nya 3 kali 2 pangkat N-1 per 2 pangkat 2-1. Ini kan 2 kurangi 1, 1 ya, berarti ini masing-masing ruas kita bagi dengan 3 ya. 6141 bagi 3 yaitu 2047. Nah, ini 3 bagi 3 1, 1 kali 2 pangkat N-1 tetap 2 pangkat N-1. 2 pangkat N yaitu ini kita pindah ruas ya, ini pindah ke kiri berarti ditambah 1 ya. 2041 ditambah 1 yaitu 2048 sama dengan 2 pangkat N. Nah, 2048 itu jika kita ubah menjadi bentuk 2 pangkat berarti 2 pangkat 11. 2 pangkat 11 sama dengan 2 pangkat N karena bilangan pokok ruas kiri dan kanan sudah sama, tinggal kita menulis pangkatnya saja yaitu N sama dengan 11. Nah, kita sudah memperoleh N sama dengan 11. Banyak suku deret geometri adalah N sama dengan 11, sehingga U11 sama dengan 3 kali 2 pangkat 3x min 2. Rumus suku ke N deret geometri adalah UN sama dengan AR pangkat N min 1. U11 sama dengan AR pangkat 10. 3 kali 2 pangkat 3x min 2 sama dengan 3 kali 2 pangkat 10. 2 pangkat 3x min 2 sama dengan 2 pangkat 10 ya, 3-nya kan dicoret ya. Karena ruas kiri dan kanan bilangan pokoknya sudah sama, tinggal menulis pangkatnya saja. 3x min 2 sama dengan 10, maka 3x sama dengan 10 ditambah 2 yaitu 12. Maka x sama dengan 12 bagi 3 yaitu 4. Sehingga nilainya x-nya 4 berarti jawabannya yang B.
Selanjutnya untuk soal nomor 12, ini soal cerita ya. Pemilik sebuah konveksi setiap hari menghitung hasil produksinya. Banyaknya pakaian yang dihasilkan pada hari ke-N mengikuti deret aritmetika dengan UN sama dengan 10N ditambah 10. Setiap potong pakaian dijual seharga Rp51.000. Sementara harga bahan baku untuk membuat setiap potong pakaian Rp39.000. Keuntungan yang diperoleh selama 30 hari adalah titik-titik. Penyelesaiannya, diketahui UN sama dengan 10N ditambah 10. U1 sama dengan A sama dengan 10 kali 1 ditambah 10 sama dengan 20. U30 sama dengan 10 kali 30 ditambah 10 sama dengan 310. Misalkan, harga jual setiap potong pakaian adalah HJ, harga bahan baku setiap potong pakaian adalah HB. Rumus umum jumlah N suku pertama deret aritmetika adalah SN sama dengan N per 2 kali A plus UN. Banyak pakaian yang dihasilkan selama 30 hari, berarti S30 sama dengan 30 per 2 kali A ditambah UN sama dengan 30 per 2 kali 20 ditambah 310 sama dengan 30 dibagi 2, 15 kali 20 ditambah 310 sama dengan 15 kali 330 sama dengan 4.910. Keuntungan untuk setiap pakaian, K ya, keuntungan sama dengan HJ dikurangi HB. Sama dengan 51.000 dikurangi 39.000. Sama dengan 12.000. Keuntungan selama 30 hari sama dengan K30 sama dengan S30 kali K sama dengan 4.950 kali 12.000 sama dengan 59.400.400.000 rupiah. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 13 juga soal cerita. Sejak 2016 terjadi penurunan pengiriman surat melalui kantor pos. Pengiriman surat menjadi sepertiganya dari pengiriman tahun sebelumnya. Pada awal 2016 surat yang dikirim sebanyak 81 eksemplar. Jumlah surat yang dikirim dalam kurun waktu 2016 sampai 2019 adalah titik-titik. Penyelesaiannya, diketahui U1 sama dengan A sama dengan Rp81.000, 81.000 dan R sama dengan 1/3. Pada 2016 ini sebagai U1, 2017 U2, 2018 U3, 2019 itu U4. Rumus umum jumlah N suku pertama deret geometri Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N dikurangi 1 per 1 min R. S4 sama dengan 81.000 kali 1 dikurangi 1/3 pangkat 4 per 1 dikurangi 1/3 sama dengan 81.000 kali 1 dikurangi 1 per 81 per 2/3. Sama dengan 81.000 kali 80 per 81 per 2/3 sama dengan 80.000 kali 3/2 sama dengan, ini kan dicoret ya, 81 bagi 81 ini 1000, 1000 kali 80, 80.000 ya. 8 bagi 2, 4 berarti 40.000 kali 3 berarti 120.000. Jadi jawabannya yang E, 120.000 eksemplar. Selanjutnya soal nomor 14, suatu virus dapat membelah diri menjadi 3 kali lipat setiap 24 jam. Pada awal penelitian terdapat 5 virus. Jika setiap 72 jam virus dimatikan sepertiganya, sisa virus setelah 144 jam adalah titik-titik. Penyelesaiannya, banyak virus mula-mula 5. Setiap 24 jam virus membelah diri menjadi 3 kali lipat. Sehingga diperoleh jumlah virus setiap 24 jam sebagai berikut. Penyelesaiannya, ini ya penyelesaiannya.
Awal 5, 24 jam, yaitu menjadi 15 karena 3 kali lipatnya ya. 3 kali 5 kan 15. 40 jam berikutnya berarti 15 kali 3, 45. 3 jam berikutnya berarti 72, 3 kali ya, 3 kali lipat berarti 48 kali 3, 72. Kelipatan 24 ya, maaf, 24, 48, 72. Berarti ini 45 kali 3, 135. Oleh karena setiap 72 jam virus dimatikan sepertiganya, jumlah virus yang tersisa adalah 135 dikurangi sepertiga kali 135. Sama dengan 135 dikurangi 45 sama dengan 90. Dengan demikian, setelah 72 jam tersisa 90 virus. Setelah 72 jam yaitu 90, setelah 96 jam berarti 90 kali 3, 270, 120 jam berarti 270 kali 3, 810, 144 jam berarti 810 kali 3 yaitu 2430. Jadi jawabannya sisa virus setelah 140 jam sama dengan 2430 dikurangi sepertiga kali 2430 sama dengan 2430 dikurangi 810 sama dengan 1620. Jadi jawabannya yang E. Selanjutnya nomor 15. Vektor AB melewati titik A, min 2, 6, dan B, 1, 9. Vektor AB adalah titik-titik. Penyelesaiannya, vektor AB sama dengan 1, 9 dikurangi min 2, 6. Sama dengan 1 dikurangi min 2 berarti positif ya. 1 tambah 2 berarti 3. 9 kurangi 6 berarti 3. Jadi vektor AB adalah 3, 3. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya soal nomor 16. Vektor PH melewati titik 150 dan 294. Vektor PH adalah titik-titik. Penyelesaiannya, vektor PH sama dengan vektor H dikurangi vektor P ya. Vektor H-nya 294 dikurangi 150 sama dengan 2 dikurangi 1, 1, 9 dikurangi 5, 4, 4 dikurangi 0, 4. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya soal nomor 16, perhatikan gambar vektor berikut. Hasil penjumlahan vektor U ditambah vektor V adalah titik-titik, ini vektor U-nya ya. Ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 5 kotak, ke atas 3 kotak. Ini vektor V-nya. 3, ke kanan 3, ke bawah 2. Penyelesaiannya, dari gambar diperoleh vektor U 5, 3. Vektor V-nya ya 3 min 2 karena ke bawahnya 2. Vektor U ditambah vektor V sama dengan 5, 3 ditambah 3 min 2 sama dengan 5 ditambah 3, 3 ditambah negatif 2, 5 ditambah 3, 8, 3 ditambah negatif 2, 1. Jadi 8, 1. Sehingga jawabannya yang C. C atau B ya, B dan C itu sama ya, 8181. Selanjutnya untuk soal nomor 18, hasil operasi 4 min 2 ditambah min 3 min 5 dikurangi 6 min 1 adalah titik-titik. Penyelesaiannya, 4 min 2 ditambah min 3 min 5 dikurangi 6 min 1 sama dengan 4 ditambah min 3 itu 1, min 2 ditambah min 5 min 7. Dikurangi 6 min 1 sama dengan 1 dikurangi 6 itu min 5, min 7 dikurangi min 1 berarti plus ya, ini ketemu min plus berarti min 7 ditambah 1 min 6. Jadi jawabannya min 5 min 6 sehingga jawabannya yang E. Selanjutnya soal nomor 19, hasil operasi 5 kali min 4, 2 dikurangi 3 kali min 5 min 2 adalah titik-titik. Penyelesaiannya, 5 kali min 4, 2 dikurangi 3 kali min 5 min 2 sama dengan 5 kali min 4 min 20, 5 kali 2, 10 dikurangi 3 kali min 5 min 15, 3 kali min 2 min 6 sama dengan min 20 dikurangi min 15, 10 dikurangi min 6 sama dengan
min 20 ini min ketemu min plus ya, berarti min 20 tambah 15 min 5, 10 ditambah ini ya, min ketemu min plus, 10 tambah 6 adalah 16, berarti jawabannya min 5, 16, sehingga jawabannya yang D. Selanjutnya soal nomor 20. Diketahui vektor U sama dengan min 26 dan vektor V sama dengan 53. Jika 3 vektor U ditambah 3 vektor W sama dengan 4 vektor V ditambah vektor W adalah titik-titik. Kita mau mencari vektor W. Penyelesaiannya, vektor U sama dengan min 26 dan vektor V sama dengan 53. 3 vektor U ditambah 3 vektor W sama dengan 4 vektor V ditambah vektor W. Sehingga 3 vektor W ini yang vektor W-nya pindah ke kiri, berarti min vektor W sama dengan 4 vektor V, ini 3 vektor U pindah ke kanan, berarti min 3 vektor U. Sehingga 2 vektor W sama dengan ini diganti ya 4 vektor V, V-nya kita ganti, berarti 4 kali 5, 3 dikurangi 3 kali min 2, 6. 2 vektor W sama dengan 4 kali 5, 20, 4 kali 3, 12 dikurangi 3 kali min 2 adalah min 6, 3 kali 6, 18. 2 vektor W sama dengan 20 dikurangi min 6 berarti plus ya ini, sehingga ini 20 plus 6 adalah 26, 12 dikurangi 18 adalah min 6. Nah, masing-masing ruas kita bagi dengan 2, biar ini tinggal W-nya. 2W bagi 2 adalah W, 26 bagi 2, 13, min 6 bagi 2, min 3. Jadi vektor W-nya 13, min 3, sehingga jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 21, jika vektor A 3, min 4, 6, dan vektor B, min 1, min 2, 8, hasil pengurangan vektor A dikurangi vektor B adalah titik-titik. Penyelesaiannya, vektor A sama dengan 3, min 4, 6, dan vektor B sama dengan min 1, min 2, 8. Vektor A dikurangi vektor B sama dengan 3, min 4, 6, dikurangi min 1, min 2, 8 sama dengan 3 dikurangi min 1, min 4 dikurangi min 2, 6 dikurangi 8. Sama dengan 3 ini plus ya, 3 ditambah 1, 4. 3 ini juga plus, min 4 ditambah 2, min 2, 6 dikurangi 8, min 2. Jadi jawabannya 4, min 2, min 2. Sehingga jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 22, hasil operasi 2 kali 2, 1 min 3 ditambah 3 kali 3 min 4 min 1 adalah titik-titik. Penyelesaiannya, 2 kali 2, 1 min 3 ditambah 3 kali 3 min 4 min 1 sama dengan 2 kali 2 adalah 4, 2 kali 1, 2, 2 kali min 3 min 6 ditambah 3 kali 3, 9, 3 kali min 4 min 12, 3 kali min 1 min 3. Sama dengan 4 ditambah 9, 2 ditambah min 12, min 6 ditambah min 3 sama dengan 4 ditambah 9, 13, 2 ditambah min 12, min 10, min 6 ditambah min 3, min 9. Sehingga jawabannya 13, min 10, min 9. Maka jawabannya yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 23, diketahui segitiga PQR siku-siku di titik Q. Jika sin P sama dengan 3 per akar 13, nilai tan P adalah titik-titik. Penyelesaiannya, perhatikan gambar berikut ini ya, sin P. P itu yang ini ya, berarti sin demi depan miring. Ini depannya 3, miringnya akar 13. Kita cari PQ-nya. Sin P sama dengan 3 per akar 13, maka panjang QR sama dengan 3 dan PR sama dengan akar 13. PQ sama dengan akar PR kuadrat dikurangi QR kuadrat sama dengan akar 13 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan akar 13 dikurangi 9 sama dengan akar 4. Akar 4 yaitu 2. Jadi PQ-nya ini 2. Tan P sama dengan, ini saya tulis dulu ya, 2. Ini 2. Tan P yaitu tanda saya, tanda
D itu HR, terus sa-nya itu PH, berarti 3/2. Sehingga jawabannya yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 24, segitiga KLM memiliki koordinat K-5, -2, L3, -2, dan M-5, 4. Nilai cos L dan tan M berturut-turut. Penyelesaiannya, ini ya jika kita ilustrasikan titik-titik koordinatnya, ini titik M ya, M itu -5,4 ya. Sedangkan K-nya itu yang ini -5,-2, L-nya itu yang ini 3,-2. Nah, jika dihubungkan titik-titiknya membentuk segitiga siku-siku di K. Terbentuk segitiga KLM siku-siku di K dengan KL sama dengan 8 satuan, KM sama dengan 6 satuan. LM sama dengan akar KL kuadrat ditambah KM kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 36 sama dengan akar 100. Akar 100 yaitu 10, berarti 10 satuan. Cos L sama dengan KL per LM sama dengan 8/10 sama dengan 4/5. Tan M sama dengan KL per KM sama dengan 8/6 sama dengan 4/3. Jadi jawabannya yang E ya, 4/5 dan 4/3. Selanjutnya untuk soal nomor 25, perhatikan segitiga KLM berikut. Jika cos K sama dengan 1/A, nilai sin K tan K adalah titik-titik. Penyelesaiannya, cos K 1/A. Cos itu cos sami ya, K itu yang ini. Cos K, ini K ya yang ditanyakan, ini sudutnya ini cos K. Cos sami ya, cos sami berarti yang ini sa yaitu KL per KM. 1/A. Misalkan panjang KL sama dengan 1 satuan, maka panjang KM A satuan. LM sama dengan akar. LM itu yang ini ya. Depannya ini depan. LM sama dengan akar A kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Sama dengan akar A kuadrat dikurangi 1. Nilai sin K tan K sama dengan sin ya. Sin K, sin demi, sin de LM ini ya. LM-nya akar A kuadrat min 1 per miringnya itu 1 ya, KL. A maaf, A ya. Berarti K A kali tan K, tan de depan. LM ini berarti ini akar A kuadrat min 1 de sa ini ya, KL-nya itu 1 ya. Sama dengan ini ya, ini dikali ini berarti tinggal menghilangkan tanda akarnya. Berarti A kuadrat min 1 per A. Sehingga jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 26. Perhatikan gambar berikut. Nilai sin alfa adalah titik-titik. Penyelesaiannya dari koordinat titik X, yaitu X ini 4,-3 dapat dibuat segitiga siku-siku XOR sebagai berikut. XOR ya. XOR, kita beri nama R yang ini, belum ditulis ya R. R. Ini yang R. OX sama dengan OX berarti sisi miring ya. Sama dengan akar OR kuadrat ditambah RH kuadrat. OR-nya yang ini berarti akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Sin alfa sama dengan ini ya. Depan per miring sama dengan depannya berarti XR per OX sama dengan min 3/5 sama dengan min 3/5. Sehingga jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 27. Diketahui beta sama dengan sudut XOP dan koordinat titik P 6,-4. Nilai 9 tan beta sekan beta adalah titik-titik. Penyelesaiannya, ini ya jika digambarkan ini titik P-nya 6,-4.
Ini kita bentuk segitiga ini siku-siku di Hi ya, berarti R sama dengan OP, ini sisi miringnya. Sama dengan akar OHI kuadrat ditambah PHI kuadrat, sama dengan akar 6 kuadrat, OHI-nya ini 6, PHI-nya ini 4 ya, berarti 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 16 sama dengan akar 52. Akar 52 itu berarti 4 kali 13 ya, akar 4 itu 2, berarti akar 13-nya tetap berarti 2 akar 13. Tan beta sama dengan depan samping sama dengan atau bisa juga menggunakan Y per X sama dengan min 4 per 6. Kita sederhanakan berarti min 2 per 3. Sekan beta sama dengan miring per samping. Berarti R per X sama dengan 2 akar 13 per 6. 2 akar 13 per 6 ini bisa disederhanakan sepertiga akar 13 ya. 9 tan beta sekan beta sama dengan 9 kali min 2 per 3 kali 2 akar 13 per 6 sama dengan 9 kali 2 per 3 ya, minnya pindah di depan, kali 2 akar 13 per 6, 6-nya kita tulis 2 kali 3 sehingga bisa disederhanakan dengan mencoretnya, berarti ini kita coret ya, seret seret. Nah ini 2 bagi 2 1, ini juga 3 dengan 9 ini berarti ini min 1 ya. Min 1 kali 2 yaitu min 2. Kali akar 3 berarti min 2 akar 13 maaf. Min 2 akar 13. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 28. Diketahui segitiga ABC memiliki panjang sisi AB sama dengan AC. Jika sudut B sama dengan 75 derajat, nilai cos A adalah titik-titik. Penyelesaiannya, oleh karena AB sama dengan AC, segitiga ABC sama kaki. Sudut B sama dengan sudut C sama dengan 75 derajat. Ingat ya, segitiga itu jumlah sudutnya 180, maka sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A ditambah 75 derajat ditambah 75 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut A ditambah 150 derajat sama dengan 180 derajat, maka sudut A sama dengan 180 derajat dikurangi 150 derajat, yaitu 30 derajat. Nilai cos A sama dengan cos 30 derajat. Cos 30 yaitu setengah akar 3. Sehingga jawabannya ini ya jika digambar ya. Ini yang gambarnya tadi ya sama kaki, ini 75 berarti ini juga 75. Nah jawabannya adalah setengah akar 3 sehingga jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 29, nilai tan 25 derajat, tan 65 derajat dikurangi sin 25 derajat per cos 65 derajat adalah titik-titik. Penyelesaiannya, tan 25 derajat tan 65 derajat dikurangi sin 25 derajat per cos 65 derajat sama dengan tan 25 derajat tanda 65 itu di kuadran 1 kita pakai yang berelasi 90 ya, 90 supaya 90 itu menjadi 65 maka dikurangi 25 ya. Berarti tan 90 dikurangi 25 derajat per dikurangi sin 25 per cos. Nah, ini juga pakai yang berelasi 90 min, berarti cos 90 dikurangi 25 derajat ya. Sama dengan tan 25. Nah, jika tan 90 min 25 maka jadi tan alfa ya. Cot alfa maaf. Cot 25 derajat dikurangi sin 25 per. Nah, cos 90 min alfa maka jadi sin alfa. Sin alfanya 25 ya, berarti sin 25. Sama dengan tan 25. Nah, cot itu kan rumusnya 1 per tan, berarti bisa ditulis 1 per tan 25 derajat min sin 25 derajat per sin 25 derajat. Nah, ini kan bisa dicoret ya. Ini, nah ini dibagi ini 1 ya, 1, 1. Ini juga sin 25 bagi sin 25 1. Sehingga 1 kali 1 ini 1 dikurangi 1 yaitu 0. Sehingga jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 30, jika sin 70 derajat sama dengan P dan cos 70 derajat sama dengan H, nilai dari cos 110 derajat kali cos 160 derajat ditambah sin 200 derajat adalah titik-titik.
Penyelesaiannya, cos 110 derajat kali cot 160 derajat ditambah sin 200 derajat sama dengan cos 180 dikurangi 70 derajat kali cot 180 dikurangi 20 derajat ditambah sin 180 ditambah 20 derajat. Kita pakai yang relasi 180 ya, ini min, ini karena di kuadran 2, ini di kuadran 2 ya, ini di kuadran 3. Sama dengan, nah ingat cos 180 min alfa, jadi berarti min ya, karena di kuadran 2 itu nilai cosnya negatif ya, berarti negatif cos 70 derajat kali, ini juga cot itu bernilai negatif jika di kuadran 2 ya, berarti ini cot alfa ya, alfanya 20, berarti min cot 20 dikurangi sin. Nah, sin 200 itu berarti di kuadran 2 ya. Berarti nilai sin di kuadran 2 itu sin 200 itu di kuadran 3 ya. Sin di kuadran 3 bernilai negatif jika sin 180 plus alfa, ini alfanya ya. Berarti tinggal min sin alfa, berarti min sin 20 derajat. Sama dengan min cos 70 derajat ditambah min cot. Nah, cot 20 itu bisa ditulis menjadi min cot 90 min 70 ya. 90 min 70 kan 20. Dikurangi sin, ini juga sin 20 kita yang pakai yang berrelasi 90, berarti 90 dikurangi 70. Sama dengan min cos 70 kali, nah ini ingat cot 90 min alfa, jadinya tangen alfa ya, alfanya kan 70, berarti ini min ya, karena ini min, berarti ini berubah menjadi tan 70. Dikurangi, nah ini sin 90 min alfa jadi cos alfa, berarti cos 70. Sama dengan min cos 70 kali, nah tan ini rumusnya adalah sin per cos ya, kita tulis min sin 70 per cos 70 dikurangi cos 70. Sama dengan ini cosnya bisa dicoret ya dengan menyederhanakan ini cos 70, ini minnya min kali min kan plus ya, cos 70 ini juga cos 70, cos 70 bagi cos 70 1 ya, tinggal sin 70 ya, sin 70 ini terus sin 70 dikurangi ya, ini dikurangi cos 70, ini belum ditulis kurangnya, sin 70 dikurangi cos 70, lalu kita ubah sin 70 tadi adalah P, kita ganti dengan P, terus cos 70 Q berarti P min Q, berarti jawabannya yang A. Selanjutnya soal nomor B bagian uraian, ya nomor 1. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 25 dm dari permukaan tanah. Bola memantul kembali dengan ketinggian pantulan 3/5 kali dari ketinggian sebelumnya. Bola jatuh kembali ke tanah dengan ketinggian pantulan 3/5 kali dari ketinggian sebelumnya. Demikian seterusnya hingga bola berhenti memantul. A. Tentukan rumus fungsi fx yang mewakili ketinggian pantulan bola. B. Gambarlah sketsa grafik fungsi fx tersebut. C. Tentukan ketinggian bola pada pantulan ke-6. Penyelesaiannya, permasalahan tersebut termasuk peluruhan eksponen. Misalkan X adalah fase pantulan bola, maka ketinggian pantulan bola dapat ditunjukkan pada tabel berikut. Ini fase pantulan ke X, ini ketinggian pantulan, ini bentuk pangkat. Berarti ini awal ya, masih di tanah, berarti 0. Pantulan ke 0 yaitu 25. Dari ketinggian 25 ya, ini 25, berarti 25 itu 5/2. Fase pantulan ke-1 berarti 25 kali 3/5, karena ini 3/5 dari ketinggian sebelumnya. 25 kali 3/5 sama dengan 5/2 kali 3/5/1, karena 3/5-nya ada 1. Fase pantulan kedua berarti 25 kali 3/5 kali 3/5, maka bentuk pangkatnya 5/2 kali 3/5/2, dan seterusnya ya. Ini ada fase pantulan ke-3, ke-4, dan ke-X. Fase pantulan ke X berarti 25 kali 3/5 kali 3/5 kali titik-titik kali 3/5 ya. Berarti bentuk pangkatnya 5
pangkat 2, 25 kali 5 pangkat 2 kali 35 pangkat X. Ketinggian pantulan bulat dapat dimodelkan ke persamaan fungsi fx sama dengan 5 pangkat 2 kali 3/5 pangkat X. Jadi rumus fungsi fx yang mewakili ketinggian pantulan bola adalah fx sama dengan 5 pangkat 2 kali 3/5 pangkat X. Rumus fungsi fx sama dengan 5 pangkat 2 kali 3/5 pangkat X. Grafik fungsi fx memotong sumbu y pada saat x sama dengan 0. X sama dengan 0 kita substitusikan ke fx-nya sehingga f0 sama dengan 5 pangkat 2 kali 3/5 pangkat 0. 3/5 pangkat 0 itu 1, 5 pangkat 2 berarti 25. 25 kali 1 sama dengan 25. Grafik fungsi fx memotong sumbu y di 0,25. Grafik fungsi fx memotong sumbu x pada saat y sama dengan 0. Fx sama dengan 0, maka 5 pangkat 2 kali 3/5 pangkat x sama dengan 0. Sehingga 3/5 pangkat x ya sama dengan 0 ya. Ini masing-masing ruas dibagi dengan 5 pangkat 2, maka tinggal 3/5 pangkat x sama dengan 0. Tidak ada nilai x yang memenuhi 3/5 pangkat x sama dengan 0. Grafik fungsi fx tidak pernah memotong sumbu x. Beberapa nilai fx sebagai berikut. F1 sama dengan 5 pangkat 2 kali 3/5 pangkat 1 sama dengan 15. F2 sama dengan 5 pangkat 2 kali 3/5 pangkat 2 sama dengan 9. F3 sama dengan 5 pangkat 2 kali 3/5 pangkat 3 sama dengan 27/5 sama dengan 5 kali 2/5. Sketsa grafik fungsi sebagai berikut ini ya, kurang lebih ya, tidak pernah memotong sumbu x ya. Ini grafik ya, kurang lebih grafiknya seperti ini ya. Nah, ini jika diperpanjang nanti memotong sumbu y di 0,25. Ini sketsa grafiknya. Ketinggian pantulan bola pada saat x sama dengan 6, pantulan ke-6, F6 sama dengan 5 pangkat 2 kali 3/5 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 6 per ya. Ini kan 5 pangkat 4, 5 pangkat 6 ya. Ini 5 pangkat 2, 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 6 tinggal 5 pangkat 4 ya. Kita tulis di sini. 3 pangkat 6 729, 5 pangkat 4 adalah 625. Jadi ketinggian pantulan bola pada saat x sama dengan 6 adalah 729 per 625 dm. Nomor 2. Diketahui deret geometri tak hingga dengan jumlah deret 75 dan rasionya 3/5. Tentukan A suku pertama, B suku ketiga. Penyelesaiannya, A. Deret geometri tak hingga dengan S tak hingga sama dengan 75 dan L sama dengan 3/5. S tak hingga sama dengan A per 1 min R. S tak hingganya adalah 75 sama dengan A per 1 min 3/5. 75 sama dengan A per 1 dikurangi 3/5 adalah 2/5. A sama dengan 75 kali 2/5 ya, kita kalikan silang. Sehingga A sama dengan ini 75 bisa kita coret. 75 bagi 5 adalah 15. 5 bagi 5, 1. 15 kali 2 adalah 30. A-nya adalah 30. Jadi suku pertama deret tersebut adalah 30. BUN sama dengan AR pangkat N-1, maka U3 sama dengan A kali R pangkat 3 dikurangi 1, 2 ya. Sama dengan 30 kali 3/5 pangkat 2, sama dengan 30 kali 9 per 25, sama dengan 30 kali 9, 270 per 25. Kita jadikan pecahan campuran. 270 dibagi 25 adalah 10 ya, 10 sisanya 4/5, berarti 10 4/5. Jadi suku ketiga deret tersebut adalah 10 4/5. Nomor 3, diketahui koordinat titik A min 4, 1, 3 dan B 1 min 2, 5. Jika vektor A dan vektor B merupakan vektor posisi dari titik A dan B, tentukan A vektor A dan vektor B. B hasil 2 vektor A dikurangi 3 vektor B. Penyelesaiannya,
Vektor posisi titik A min 4, 1, 3, maka vektor posisi A sama dengan min 4, 1, 3. Vektor posisi titik B 1, min 2, 5, vektor posisi B sama dengan 1, min 2, 5. B, 2 vektor A dikurangi 3 vektor B sama dengan 2 kali min 4, 1, 3 dikurangi 3 kali 1, min 2, 5. Sama dengan 2 kali min 4, min 8, 2 kali 1, 2, 2 kali 3, 6. Dikurangi 3 kali 1, 3, 3 kali min 2, min 6, 3 kali 5, 15. Min 8, min 3 yaitu min 11, 2 dikurangi min 6 berarti 8, 6 dikurangi 15, min 9. Jadi hasil 2 vektor A dikurangi 3 vektor B adalah min 11, 8, min 9. Selanjutnya soal nomor 4. Tentukan nilai trigonometri berikut. A sin kuadrat 60 derajat dikurangi cos kuadrat 30 derajat. B sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat dikurangi tan 60 derajat. Penyelesaiannya, perhatikan segitiga siku-siku istimewa. Berikut ini ada segitiga siku-siku ya. Ini 60, 30 berarti ini 90 ya. Nah, ingat ini yang 45, 90 ya. Cos 30 derajat sama dengan samping miring sama dengan akar 3/2. Sin 60 derajat sama dengan depan per miring sama dengan akar 3/2. Tan 60 derajat sama dengan depan per samping sama dengan akar 3/1 sama dengan akar 3. Sin 45 derajat sama dengan depan miring sama dengan 1/2 kali akar 2 per akar 2 kita rasionalkan ya ini sama dengan akar 2/2 atau setengah akar 2. Sin 45 sama dengan samping per miring sama dengan setengah 1 per akar 2 kita rasionalkan menjadi akar 2 per akar 2 sama dengan akar 2/2. Sin kuadrat 60 derajat dikurangi cos kuadrat 30 derajat sama dengan akar 3/2 kuadrat dikurangi akar 3/2 kuadrat ya. Ini sama berarti otomatis dia 0. Sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat dikurangi tan 60 derajat sama dengan akar 2/2 ditambah akar 2/2 dikurangi akar 3. Ini setengah ya, setengah akar 2 tambah setengah akar 2 berarti akar 2 ya. Akar 2 dikurangi akar 3. Nomor 5. Segitiga ABC memiliki koordinat titik A min 4 min 3, B 4 min 3, dan C 4 3. A. Gambarlah segitiga ABC pada bidang koordinat. B. Tentukan nilai sin A, cos A, dan tan A. Penyelesaiannya, gambar segitiga ABC pada bidang koordinat ini ya, titik A-nya min 4 min 3, B-nya 4 min 3, C-nya 4 3. Nilai sin A, cos A, dan tan A. AB berarti AB yang ini ya, panjangnya AB berarti 4 dikurangi negatif 4 sama dengan 8 satuan. BC berarti BC yang ini 3 dikurangi min 3 sama dengan 6 satuan. AC sama dengan sisi miring ini akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 36 sama dengan akar 100 sama dengan 10 satuan. Sin A sama dengan BC per AC sama dengan 6/10 sama dengan 3/5. Sin cos A sama dengan AB per AC sama dengan 8/10 sama dengan 4/5. Tan A sama dengan BC per AB sama dengan 6/8 sama dengan 3/4. Ya, ini nilai sin A, cos A, dan tan A. Demikian pembahasan soal asesmen akhir semester, pilihan ganda dan uraian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.